Bab 456. Situasi di Akademi Tiansu diselesaikan dengan cepat. Orang mati di penjara diubah menjadi ahli racun, dan dia mematuhi perintah dan mendapatkan kembali kesetiaannya. Murid Tiansu jatuh ke dalam kabut beracun Lohua dan dengan mudah dibersihkan dengan pencucian besar. Sebelum senja hari itu, Universitas Tiansu kembali tenang. Dari awal hingga akhir, tidak ada berita yang tersebar. Orang-orang di luar tidak tahu bahwa Akademi Tiansu telah berubah. Bahkan jika Anda mengatakannya, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Semua ini akan terselesaikan pada waktunya. Saat senja, Jun Jiu melihat Fang Gu yang berjalan perlahan dan ragu-ragu, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Saat dia mendongak dan melihat Jun Jiu, dia bahkan ingin melarikan diri. Jun Jiu berbicara lebih dulu dan memanggil Fang Gu, masuk dan katakan apa yang ingin kamu katakan. Fang Gu membuka mulutnya dan melihat Jun Jiu berbalik dan masuk. Dia mengertakkan gigi dan mengikuti. Kamar Jun Jiu sangat sunyi, kompornya mengeluarkan sedikit asap dan mengeluarkan aroma obat ringan yang menyegarkan. Begitu dia masuk, King Gu jelas merasa ruangan itu jauh lebih hangat. Jun Jiu menuangkan secangkir teh untuk Fang Gu, lalu duduk di seberangnya. Xiao Hu berbaring di atas meja, memiringkan kepalanya dan mengusap jari Jun Jiu yang terulur. Sambil menyentuh Xiao Hu, Jun Jiu memandang Fang Gu, katakan padaku. Melihat keraguan-raguan Fang Gu dan tidak tahu bagaimana cara berbicara, Jun Jiu mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, katakan saja padaku mengapa kamu datang. Katakan padaku bagaimana kamu tahu satu sama lain. Sialan, oke, Fang Gu mengangguk. Dia awalnya ingin menyimpan semua yang dia tahu di dalam hatinya dan tidak memberitahu Jun Jiu. Tapi dia melihat Du Guqing. Fang Gu segera tahu bahwa merahasiakannya saat ini hanya akan merugikan Jun Jiu. Jadi dia berjuang selama sehari dan akhirnya sampai di depan Jun Jiu. Saya di sini karena pertunangan yang dikatakan Du Guqing. Terlalu banyak yang ingin saya katakan, sehingga Anda dapat memahaminya dengan lebih baik. Mari saya mulai dengan mengenal Nona Mandong terlebih dahulu. Fang Gu berkata, Nona Mandong datang ke sini 20 tahun yang lalu. Dia datang ke rumah Tai Huang. Dia adalah wanita bangsawan kelas menengah tingkat ketiga, dengan status yang sangat terhormat. Dia datang ke rumah Tai Huang untuk menyelesaikan misi pelatihan. Saat itu, saya adalah pelayan yang diutus oleh rumah Tai Huang untuk melayaninya. Nada suara Fang Gu penuh kenangan dan kerinduan, dia memandang Jun Jiu lebih seperti sedang melihat Mendong melalui Jun Jiu. Jun Jiu menyentuh tangan Xiao Hu dan menyipitkan matanya dengan dingin. Ibunya berasal dari Zhong Sanchong. Jun Jiu pernah menduga bahwa Mandong memiliki identitas yang luar biasa, namun ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya bukanlah orang tingkat ketiga. Bangsawan tingkat ketiga agak mirip dengan sistem dinasti. Fang Gu melanjutkan, Nona Mandong adalah orang paling cantik dan lembut yang pernah saya lihat. Dia tidak pergi setelah menyelesaikan misinya, tetapi memilih untuk bepergian. Dengan cara ini, dia bertemu ayahmu Jun Mingye. Itu romantis cerita. Sayangnya film ini memiliki awal yang romantis dan akhir yang bahagia, namun berakhir dengan tragedi. Identitas Nona Mandong sama sekali tidak mengizinkannya menikah dengan pria dari dunia bawah yang bahkan tidak sekuat guru spiritual yang hebat. Keluarga Nona Mandong mengirim seseorang untuk membawanya pergi. Mati. Jun Jiu mengerutkan kening dan menyela Fang Gu. Fang Gu mengangguk, ya, Nona Mandong belum mati, begitu pula ayahmu. Saya ada di sana saat itu, dan saya tahu. Jika keberadaan Anda diketahui oleh keluarga itu, mereka akan membunuh Anda. Jadi mereka akan menahan Anda dan mengirimmu kembali. Kerajaan Tianzong. Jun Mingye mengejar ke Zhong Sanzong untuk mencari Nona Mandong. Saat dia mengatakan itu, Fang Gu melihat ekspresi Jun Jiu dengan hati-hati. Tapi dia tidak melihat apapun. Jun Jiu mengerutkan kening dan berpikir. Alisnya tenggelam dalam pikirannya, tanpa emosi lain yang terlihat. Fang Gu tidak tahu apakah dia harus melanjutkan, tapi memikirkan keselamatan Jun Jiu, dia tetap mengatakannya. Jun Jiu, ayahmu bersekolah di SMA tingkat 3, tapi belum ada kabar lagi. Aku khawatir dia sudah pergi, kata Fang Gu bijaksana. Sejujurnya, mengingat identitas dan kekuatan Jun Mingye, keluarga Nona Mandong ingin membunuhnya. Tapi Nona Mandong menghentikan saya. Jun Mingye mengejarnya, tapi dia hanya mencari kematian dengan sia-sia. Memikirkan hal ini, Bibi Fang memandang Jun Jiu dengan mata yang sangat tertekan.
Dia kehilangan orang tuanya saat dia lahir, dan masih ada orang yang ingin membunuhnya. Setelah kejadian itu, Fang Gu diasingkan dari istana Tai Huang. Dia takut menemui Jun Jiu akan mengekspos dirinya, jadi dia tidak berani menemui Jun Jiu. Kemudian, ketika dia melihat Jun Jiu, dia juga ingin dia bersembunyi dan segera pergi. Setelah terdiam, Jun Jiu berkata, "Karena kamu adalah pembantu ibuku Zheng Jin, kamu harusnya tahu apa yang terjadi dengan kontrak pernikahan yang dikatakan Dugu King." "Aku tidak tahu." Fang Gu menggelengkan kepalanya dengan ragu-ragu. Dia berkata, "Tuan Dugu masih remaja saat itu. Saya hanya tahu bahwa dia mengenal Nona Mandong, dan tanda di tangannya memang diberikan kepadanya oleh Nona Mandong. Tetapi Nona Mandong tidak menyebutkan pertunangan itu dengan saya." "Lulus. Jadi pertunangan itu benar adanya. Apakah Dugu King benar-benar tunangan majikannya?" 5 sen kecil itu meledak. Jun Jiu menganggap Xiao Wu cukup bagus. "Aku khawatir monster di belakang benar-benar akan meledak." Fang Gu tidak tahu apa yang dipikirkan Jun Jiu, jadi dia melanjutkan, "Ada 7 tuan istana di istana Tai Huang. Di antara mereka, 3 tuan terkuat dan tertua telah mengasingkan diri selama 10 tahun. Salah satu tuan istana lemah dan memulihkan diri, dan mudah untuk menghindari melihat orang luar. Istana Tai Huang, semua kekuasaan di istana jatuh ke tangan 3 tuan istana yang tersisa." Petik 2. Meskipun Dugu King adalah yang termuda di antara 7 tuan istana, dia adalah yang paling kuat dan gabungan 2 tuan istana lainnya bisa melawannya. Orang luar mengatakan bahwa dia lembut dan anggun. "Feng, Dugu King sebenarnya sangat berbahaya. Jika dia bisa bersaing memperebutkan kekuasaan dari 2 tuan istana lainnya, bagaimana dia bisa begitu bersih?" Meskipun Fang Gu tidak lagi berada di rumah Tai Huang, dia sangat waspada, terutama jika menyangkut Jun Jiu. Di permukaan, sepertinya Jun Jiu dan Dugu King bertunangan adalah hal yang baik. Dengan cara ini, identitas Jun Jiu terungkap, dan mungkin Dugu King bisa melindungi Jun Jiu. Namun, Fang Gu tahu betapa kejamnya rumah Tai Huang dan betapa niat membunuh yang mematikan ada di mana-mana. Di tempat seperti ini, bukankah aneh jika Dugu King, dengan kekuatannya sebagai guru spiritual agung tingkat 9, dapat bersaing dengan guru istana lainnya di alam. Raja Roh, King Gu menyukai asuransi. Petualangannya yang paling berani adalah membantu Mendong dan Jun Mingye berkumpul. Akibatnya, semua orang mengetahuinya, dan Fang Gu menyesalinya seumur hidupnya. Dia berkata kepada Jun Jiu, hanya kepada Nona Mandong, "Aku tidak akan pernah menyakitimu. Tolong percayalah, kamu tidak bisa pergi ke rumah Tai Huang." "Kapan aku bilang aku akan pergi ke rumah Tai Huang?" Tanda tanya. "Sudah." Jun Jiu menatap Fang Gu dengan mata dingin dan berkata, "Tapi Dugu King datang ke sini hanya untuk membawamu ke rumah Tai Huang. Aku tidak tahu apakah pertunangan itu benar atau tidak, tapi kamu tidak bisa pergi. Kamu relatif aman di sini, tetapi jika kamu pergi ke rumah Tai Huang dan lainnya tahu bahwa kamu adalah putri Nona Mandong, sebarkan berita ini ke sekolah menengah tingkat 3. Orang-orang itu pasti akan datang untuk memburumu," kata Fang Gu dengan nada bersemangat. Jun Jiu tetap diam dan tidak menjawab. Jun Jiu mengantar Fang Gu, dan Jun Jiu mengingat setiap kata dari kata-katanya. Berbalik dengan Xiao Wu di pelukannya, Jun Jiu berkata, "Wu Yue, bagaimana menurutmu?" Petik 2. Pertunangan itu palsu. Apa yang Dugu King rencanakan adalah identitasmu, Xiao Jiwer, atau kunci waktu. Mo Wu Yue berjalan keluar dari balik layar, dia mendengarkan percakapan antara Fang Gu dan Jun Jiu. Atau mungkin keduanya, mata Jun Jiu dingin. Bab 457. The Night Fury bertindak penuh semangat dan tegas. Keesokan harinya, situasi di Universitas Tiansu telah diputuskan. Jun Jiu awalnya berencana untuk memeriksa denyut nadi semua orang dan merawat mereka satu persatu, tetapi ketika dia tiba, dia melihat Akademi Tiansu memiliki beberapa alkemis lagi. Semuanya tampak menyendiri dan sombong. Setelah bertanya-tanya, "Saya mengetahui bahwa mereka adalah alkemis dari rumah Tai Huang, dan Dugu King memerintahkan mereka untuk mentraktir semua orang. Terutama mereka yang terluka olehnya harus diperlakukan dengan penuh perhatian. Dan dia juga mengirimkan banyak hadiah permintaan maaf." Feng Xiao dan yang lainnya menceritakan semua ini pada Jun Jiu. Sikap Dugu King bisa dikatakan sangat tulus dan tidak dapat disalahkan. Lambat laun, kesan semua orang terhadap dirinya mulai berubah. Tak hanya itu,
Junjiu juga memulai berbagai pertemuan tidak disengaja dengan Dugu King. Misalnya, sekarang, Junjiu bertemu Dugu King lagi dalam perjalanan pulang. Dia berdiri di persimpangan jalan dan menatap Junjiu dengan senyum lembut. Begitu dia melihat Dugu King, Leng Yuan segera mengirim pesan kepada Junjiu, "Nona Jun, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengusirnya?" Petik 2. Tidak, saya kebetulan ingin mendengar apa yang ingin dia katakan, kata Junjiu. Leng Yuan tidak keluar, dia berjalan dengan acuh tak acuh, menatap Dugu King dan berkata dengan dingin, apakah ada yang salah? Tidak bisakah aku datang kepadamu jika tidak terjadi apa-apa? Dugu King tersenyum dan bercanda, namun, Junjiu meliriknya dan mengangguk dengan dingin. Senyuman di bibir Dugu King membeku. Junjiu berkata, aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk membuang waktu. Keterasingan dan ketidakpedulian dalam kata-kata Junjiu membuatnya semakin dingin daripada orang asing. Mata Dugu King semakin dalam, tapi dia tidak mundur karena sikap Junjiu. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Junjiu, kamu ingin kembali, kan? Sampai jumpa. Petik 2. Junjiu tidak menolak. Dia ingin melihat berapa kali Dugu King bertemu secara kebetulan, apa yang ingin dia lakukan. Setiap saat, Dugu King menunjukkan perhatian yang tulus dan penuh perhatian. Sepertinya dia hanya mencarinya untuk melindunginya, tanpa tujuan atau konspirasi apapun. Tapi Junjiu tidak tergerak, berkali-kali, berapa lama Dugu King bisa bersembunyi. Saat berjalan di jalan, Junjiu tidak berbicara. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum Dugu King tidak tahan dan berbicara dengan pelan terlebih dahulu. Dia bertanya pada Junjiu, Junjiu, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Junjiu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dugu King memiliki wajah yang lembut dan mata yang penuh kasih sayang seperti air. Dengan senyuman di bibirnya, Junjiu menjawab, prasyarat cinta pada pandangan pertama adalah wajah. Tidak ada yang akan jatuh cinta pada pandangan pertama pada orang jelek. Kamu cantik, kata Dugu King segera. Senyuman di bibir Junjiu semakin dalam. Dia mengangguk dengan serius, aku tahu aku cantik. Dia menatap Junjiu dalam-dalam, dengan senyum lembut dan serius di bibirnya. Dia benar, Junjiu memang cantik. Meskipun sebagai penguasa istana Taihuang, Dugu King telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak satupun yang mengesankan seperti milik Junjiu. Bahkan di usianya yang masih mekar, bunganya sudah cantik memukau. Ketika mekar sempurna di masa depan, saya bertanya-tanya betapa indahnya. Hanya dengan melihat wajah Junjiu, dia benar-benar ingin menikahinya. Terlebih lagi, selain wajah tersebut, masih banyak hal lain pada Junjiu yang membuatnya tertarik dan membuatnya tak bisa menyerah. Saat itulah Dugu King menyadari, ada sesuatu yang tidak beres. Kata-kata Junjiu bukan tentang dia, tapi berarti dia jelek. Senyuman Dugu King membeku, dan jari-jari di lengan bajunya mengepal. Bahkan dari mulut Hong Ying, aku tahu kalau Junjiu memiliki lidah yang berbisa. Tapi Dugu King tidak pernah menyangka Junjiu akan melontarkan kata-kata keji padanya. Kamu sebenarnya bilang dia jelek. Saat Dugu King menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dia mendengar Junjiu bertanya kepadanya. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu berapa umurmu tahun ini. 27. Cukup tua, cukup tua, cukup tua. 3 kata ini bergema tanpa henti di benaknya, dan wajah Dugu King membeku. Dia berjuang untuk tetap tersenyum, menatap Junjiu dan berkata, Junjiu, bagi seorang guru spiritual yang hebat, usia ini masih sangat muda. Semakin tinggi kekuatannya, semakin panjang umurnya. Beberapa dekade bukanlah apa-apa, tapi aku peduli. Petik 2. Junjiu berhenti, berbalik dan berkata kepada Dugu King, Tuan Dugu, Anda sudah tahu jawaban saya. Anda dan saya belum pada usia yang tepat. Lebih baik Anda dan saya membatalkan pertunangan. Orang tua bagaimana? Bisa kamu dengan mudah menghapuskan kata-kata seorang mak comblang? Junjiu, kamu masih muda dan belum mengerti. Usia bukanlah apa-apa. Status dan kekuatan itu penting. Saya adalah penguasa istana Taihuang. Saya dapat memberi Anda kemuliaan dan kekayaan terbesar dalam hidup ini. Aku hanya akan baik padamu. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kata-kata Dugu King sedikit galak ketika dia berbicara. Setelah dia bereaksi, dia segera mengubah nadanya dan menjadi sabar, dengan nada yang persuasif dan menyesatkan. Dugu King melanjutkan, Junjiu,
aku sangat ingin menikahimu. Ibumu memilihku karena dia percaya bahwa aku bisa menjagamu dengan baik. Aku tidak tahu apa yang kamu alami di masa lalu, tapi aku bersedia menghabiskan setiap waktu hari di masa depan untuk mendengarkan Anda menceritakannya dan itu memberi Anda kebahagiaan. Jun Jiu, tampaknya Dugu King sangat bertekad dan tidak akan menyerah. Maka apa yang dia inginkan pasti sangat penting. Sangat penting bahwa dia ingin mengikatnya dengan kontrak pernikahan. Hidupmu masih sangat panjang, jadi tidak perlu mengambil keputusan terburu-buru. Aku akan menunggumu membuat keputusan yang tepat. Dugu King tersenyum dan menatap Jun Jiu dengan penuh kasih sayang. Dia sangat pandai memahami skalanya. Setelah mengatakan ini, dia pergi dan meninggalkan Jun Jiu untuk memikirkannya. Jika itu orang lain, dia akan ditipu oleh Dugu King sampai dia menyetujui apapun. Jun Jiu menyentuh dagunya dan mengerutkan bibir. Kamu 12 tahun lebih tua dariku. Seorang lelaki tua ingin makan bunga muda. Melamun itu cukup indah. Mo Yue baru saja muncul. Ketika dia mendengar kata-kata Jun Jiu, tangannya gemetar dan dia mengusap rambut dari pantat Xiao Hu. Xiao Hu tiba-tiba meledak. Meong. Mo Tiao Tiao, kenapa kamu menjambak rambutku? Aku botak? Wo Kiaki. Xiao Hu segera bergegas keluar dari pelukan Mo Yue, memeluk betis Jun Jiu dan menangis. Ia juga mengangkat pantatnya, membiarkan Jun Jiu melihat bagian botak di pantatnya. Jika dia tidak mampu mengalahkan Mo Yue, dia akan melakukannya sendiri. Jun Jiu memandang Xiao Hu, yang mengeluh sedih, dan kemudian ke Mo Yue, yang wajahnya terdiam. Jun Jiu mengangkat alisnya. Wu Yue, ini bukan caramu memelihara kucing. Mo Yue merenung. Dia tidak tahu cara memelihara kucing, dia hanya bisa membunuh harimau putih. Xiao Hu sudah menjadi anak harimau putih pertama di dunia yang bisa hidup lama di sisinya. Apa artinya botak? Ahem, tentu saja kamu tidak bisa mengatakan itu di depan Jun Jiu. Kalimat yang baru saja ku dengar terus terngiang-ngiang di pikiranku. Mo Yue menyipitkan matanya dan berkata, Xiao Jiwer peduli dengan usia. Mata Jun Jiu berbinar ketika dia mendengar Mo Yue menanyakan hal ini. Senyuman sinis muncul di bibirnya, dan dia bertanya dengan bercanda, aku belum bertanya padamu, berapa umurmu? Kamu akan hidup selama surga. Mo Yue hanya mengucapkan 4 kata ini. Meong meong meong. Xiao Hu tertegun, berapa umurnya jika dia hidup selama surga? Hahaha, menjalani hidup yang sama seperti surga. Lalu bukankah kamu sudah bujangan selama bertahun-tahun? Jika kamu adalah orang lajang kedua, tidak ada yang berani mengklaim tempat pertama. Dagunya dicubit dan dia mengangkat kepalanya, dan sentuhan hangat membanjiri kata-kata Jun Jiu yang belum selesai. Nafasnya kacau beberapa saat sebelum dia bebas. Jun Jiu menatap mata emas Mo Yue yang dalam, karena aku telah menunggumu. Bab 458. Apakah kamu sudah menungguku? Jun Jiu sedikit terengah-engah, meletakkan tangannya di dada Mo Yue dan menjauh. Dia menatap Mo Yue dan terkekeh, bagaimana jika kamu tidak bisa menungguku? Petik 2. Mo Yue, kalau begitu tunggu terus, klanku hanya akan jatuh cinta pada belahan jiwa kita. Jika tidak, hidup ini saja-saja. Itu dia. Pupil Jun Jiu sedikit melebar, keterkejutan dan rasa suka muncul di matanya. Siapa yang bisa menolak perasaannya terhadap keluarga yang penuh kasih sayang? Senyuman di sudut mulutnya semakin dalam, dan Jun Jiu berkata, saya mengerti. Sepertinya Anda ingin berterima kasih kepada saya dan tidak akan membiarkan Anda hidup sendirian. Saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk berterima kasih. Mo Yue mengerutkan bibirnya, senyuman jahat mendominasi dan pasti menang. Xiao Jiwer menghabiskan seluruh hidupnya menemaniku, dan dia menghabiskan seluruh hidupnya berterima kasih padaku. Ini saling menguntungkan. Ketika Xiao Jiwer mengatakan ini, apakah itu berarti dia mulai tenggelam? Pengisapan mata emasnya terlalu kuat, sebelum jiwanya bisa tersedot, Jun Jiu membuang muka. Dia mundur selangkah dan mengganti topik pembicaraan dengan tenang. Aku masih bisa mempercayai beberapa poin dari kata-kata Fang Gu, tapi aku sama sekali tidak mempercayai kata-kata Dugu King. Petik 2. Xiao Jiwer ingin mendengar kebenaran darinya. Tangkap saja dia dan cari jiwanya. Nada suara Wu Yue tiba-tiba menjadi dingin dan kejam. Jun Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak. Ini memang jalan pintas, cara interogasi yang cepat dan sederhana. Tapi segalanya tidak sesederhana itu. Di belakang Dugu King adalah rumah Tai Huang,
dia adalah salah satu penguasa rumah Tai Huang, dan dia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Mungkin Mo Yue bisa mengabaikan istana Tai Huang, tapi dia tidak bisa. Dia memiliki keluarga dan teman yang ingin dia lindungi. Mereka telah berkembang pesat dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat di depan istana Tai Huang. Jun Jiu berkata, ibuku pernah ke rumah Tai Huang. Aku akan menyelidikinya lebih jelas saat aku pergi ke sana. Selain itu, aku harus mencari tahu identitas ibuku dan keluarga di belakangnya. Fang Gu berkata bahwa mereka ingin membunuhnya. Itu adalah musuh. Selanjutnya, Dugu King tidak pernah muncul lagi di depan Jun Jiu. Namun beritanya terus disampaikan kepada Jun Jiu setiap hari. Sebesar Dugu King membantu Feng Xiao dan yang lainnya mengambil kendali penuh atas Universitas Tiansu. Mereka juga mendapat izin dari Istana Tai Huang untuk menjadikan Akademi Tiansu sepenuhnya milik mereka, tanpa rasa khawatir. Itu sangat kecil sehingga Dugu King membantunya dengan sedikit bantuan dan meninggalkan reputasi yang baik di telinga Jun Jiu. Jun Jiu menuliskan pesan-pesan ini satu persatu. Dia tidak peduli dengan Dugu King karena dia tahu cepat atau lambat, Dugu King akan menemukannya lagi. Yang ingin dia lakukan adalah menstabilkan Akademi Tiansu. Feng Xiao adalah dekan baru di Universitas Tiansu, dan He Sang adalah wakil dekan. Zhou Dai dan Yun Qiao menjadi penatua. Tempat ini akan menjadi titik promosi kedua untuk Night Fury dan Tian Wuzong. Jun Jiu membuat keputusan bahwa selama kekuatannya mencapai guru spiritual tingkat kelima, dia bisa masuk Akademi Tiansu untuk berlatih. Titik awal yang lebih tinggi, sumber daya yang lebih baik. Jun Jiu bisa melihat masa depan, di mana Night Fury dan Tian Wuzong akan terus berkembang. Suatu hari nanti, ia akan mampu keluar dari 3 akademi besar dan menjadi sekuat Istana Tai Huang, dan bahkan melampauinya dan menjadi lebih kuat. Ketika keadaan mereda, Dekan Taichu dan Dekan Zixiao datang untuk memberi selamat. Jun Jiu tidak menghadiri upacara ucapan selamat, dia bersembunyi di balik layar dan membuat ramuan. Bersiaplah untuk masa depan. Setelah upacara perayaan, Dugu King datang menemui Jun Jiu lagi. Namun kali ini, dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Jun Jiu mengangkat alisnya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata King Yu, selamat tinggal. Bukankah baik bagi orang yang memiliki niat jahat untuk pergi? Xiao Hu melompat ke atas meja, menjilat cakarnya dan menatap Jun Jiu dan berkata. Jun Jiu menyipitkan matanya dengan dingin dan berkata, tujuannya belum tercapai, dia tidak akan pergi. Tidak sesederhana itu untuk mengucapkan selamat tinggal sekarang. Kakak senior, tolong biarkan dia masuk. Jun Jiu memandang King Yu dan berkata, sambil menerima ambil ramuannya. Lalu King Yu dan Dugu King masuk lagi. Saat mereka bertemu, kata-kata pertama Dugu King adalah, Jun Jiu, ada kabar dari Istana Tai Huang dan aku harus kembali. Apakah kamu bersedia kembali ke rumah Tai Huang bersamaku? Mata King Yu membelalak, cakar Xiao Hu menggoreskan bekas di atas meja. Benar saja, itu tidak sederhana. Dugu King sedang menunggu di sini dan ingin menculik Jun Jiu. Melamun, tanpa menunggu jawaban Jun Jiu, Dugu King kemudian berkata, Jun Jiu, apakah kamu ingin bertemu ibumu? Saat Dugu King mengatakan ini, matanya tertuju pada Jun Jiu untuk menangkap ekspresi wajahnya. Dia melihat Jun Jiu sedikit terkejut, lalu dengan cepat mengerutkan kening dan tetap diam seolah sedang berpikir. Sudut mulut Dugu King terangkat, dia menggunakan trik ini dengan benar. Siapa yang bisa menolak menemui ibunya? Belum pernah melihatnya sejak lahir, itu lebih baik lagi. Bukan hal yang asing lagi, hanya akan semakin mencekam hati orang, membuat orang tidak bisa melepaskan ide ini. Jun Jiu pasti setuju. Adik perempuan kecil. King Yu memandang Jun Jiu dengan ekspresi agak cemas. Akankah Jun Jiu setuju? Keduanya memandangnya. Jun Jiu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan dingin, ibuku tidak ada di rumah Tai Huang, bagaimana kamu bisa mengizinkanku menemuinya? Bibi Fang memberitahumu, kan? Dugu King tidak mengerti sama sekali. Semua, tidak heran Jun Jiu tahu. Fang Gu datang menemui Jun Jiu, dia sudah mengetahuinya. Dugu King berkata, memang benar ibumu tidak ada di rumah Tai Huang, apalagi di tingkat ketiga terbawah. Tapi hanya rumah Tai Huang milikku yang bisa menuju ke tingkat ketiga tengah. Dan aku punya cara untuk membiarkanmu melihat ibumu, Mandong. Jun Jiu, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Fluktuasi emosi di wajah Jun Jiu berangsur-angsur menjadi jelas, dan dia tampak kesulitan.
Menggigit bibir merahnya sedikit, dia berbicara dengan ragu-ragu, tetapi saya tidak bisa meninggalkan Universitas Tiansu saat ini. Saya masih memiliki urusan yang belum selesai di sini. Tidak masalah, selama kamu ingin datang, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu ke rumah Tai Huang kapan saja, kata Du Buqing, berjalan menuju Junjiu dan mengulurkan tangannya. Junjiu, kamu tahu aku tidak ingin kamu mengerutkan kening. Gadis cantik lebih banyak tersenyum. Kamu memiliki senyum yang indah, kenapa kamu tidak menyerahkan semua kekhawatiranmu padaku? Du Buqing mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Junjiu, tetapi Xiao Hu memberinya cakar di tengah jalan. Jika Du Buqing tidak berlari secepat itu, cakar ini pasti akan meninggalkan 3 bekas luka di punggung tangannya. Di belakangnya, King Yu menatapnya dengan penuh semangat. Du Buqing tidak merasa malu, dia masih tersenyum lembut dengan bibir terangkat. Dia berkata, ini adalah tandaku. Selama kamu membutuhkanku, Junjiu, tiup peluit ini dan orang-orangku akan datang membantumu. Saat kamu ingin pergi ke rumah Tai Huang, kamu juga dapat meniup peluit ini untuk memberi tahu mereka. Oke, titik. Letakkan saja peluitnya di atas meja. Junjiu mengangguk dengan dingin dan meminta Du Buqing untuk meletakkan peluitnya. Jauh dan dingin, menolak melakukan kontak apapun dengannya. Du Buqing pergi sambil tersenyum, tetapi ketika dia berbalik dan berjalan keluar pintu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Du Buqing menunduk dan melihat ke belakang, mendengus dingin. Anda berpura-pura menjadi bunga pegunungan tinggi seperti apa? Dia tidak percaya Junjiu akan tetap seperti ini ketika dia memintanya di masa depan. Setelah Du Buqing keluar, Junjiu pun membuang emosi di wajahnya. Dia acuh tak acuh, dingin, dan kejam, sangat berbeda dari sebelumnya. Junjiu memandang King Yu dan berkata, kakak senior, saya akan menerobos ke guru spiritual tingkat 9. Akademi Tiansu ingin mengucapkan terima kasih atas masalah Anda. Oke, setelah Du Buqing pergi, berhati-hatilah tidak membiarkan siapapun menyelinap masuk dari Akademi Tiansu. Junjiu ingin mengatakan sesuatu, dan King Yu memahaminya begitu dia mendengarnya. Du Buqing akan mengirim seseorang untuk tinggal dan memantau. Bab 459. Jika Du Buqing ingin memantau, biarkan dia memantau. Selama dia tidak terlibat di Akademi Tiansu, Junjiu tidak akan peduli. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Terobosan. Dia tidak hanya berhasil menembus guru spiritual tingkat 9, dia juga ingin menerobos guru spiritual agung dalam satu tarikan napas. Pil spiritual hebat sudah siap, hanya perlu dipraktikkan dalam pengasingan. Sebelum mundur, Yun Qiao bergegas menemui Junjiu dan menyerahkan sesuatu padanya. Apa ini? Membentuk tulang abadi. Inilah sebabnya aku tiba-tiba bisa menerobos. Yun Qiao tersenyum dan menatap Junjiu dengan mata berkedip. Dia mampu menyalip Junjiu dalam satu gerakan, seolah-olah dia sedang bermimpi. Tapi Yun Qiao segera tenang, dia oportunistik dan mengambil keuntungan. Dia mengejar ramuan halus Junjiu dan mampu menerobos dan menjadi guru spiritual yang hebat. Dari segi bakat, dia jauh di bawah Junjiu. Yun Qiao membuka kotak itu dan menunjukkan pada Junjiu sebuah manik bundar seperti mutiara putih di dalamnya. Yun Qiao menjelaskan, ini adalah kesempatan yang saya temukan di gunung belakang Sekte Guiyuan ketika saya kembali. Ini disebut membentuk tulang abadi, yang seperti ramuan yang dapat membuat kekuatan orang meningkat pesat. Gusong dan saya masing-masing punya satu, dan masih ada satu yang tersisa. Saya ingin memberikannya kepada Anda, Nona Jun. Petik 2. Saya mendengar dari Kaisar Tertinggi dan King Yu bahwa Anda akan pergi ke rumah Kaisar Tertinggi. Tulang plastik abadi ini dapat membantu Anda. Nona Jun, jangan khawatir, Gusong dan saya sudah memakannya tanpa efek samping. Dan Anda adalah seorang alkemis, Anda juga dapat memeriksanya. Kata Yun Qiao, posturnya hati-hati. Matanya berkedip-kedip dengan harapan bahwa Junjiu akan melakukannya. Terima itu. Dengan sedikit senyuman di bibirnya, Junjiu menerima tulang plastik abadi tanpa menolak. Dia berkata, terima kasih. Sama-sama, semuanya pantas. Tanpa Nona Jun, tidak akan ada Yun Qiao dan keluarga Yun. Jika bukan karena takut Nona Jun tidak akan menyukainya, saya akan melakukannya sangat ingin berbaik hati, kata Yun Qiao saat aku sedang bersemangat, tiba-tiba aku terjebak. Pada saat ini, sebuah kata melayang dari atas, aku akan memberikan hidupku padamu, Meong. Boom, wajah Yun Qiao langsung memerah dan bisa berdarah,
dan dia bahkan tidak berani menatap Junjiu. Qiangzi mengangkat punggungnya dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Saya tidak akan mengganggu retret Nona Jun. Saya pergi dulu. Petik 2. Melihat Yun Qiao melarikan diri, dia bergegas keluar, panik dan menabrak batang pohon. Akhirnya, aku menutupi dahiku, menarik napas dan berlari kencang. Junjiu menghela nafas dan menatap Xiao Wu, yang sedang berbaring di atap sambil mengibaskan ekornya. Xiao Wu tampak polos, mata kucingnya yang berair berkedip. Meo gelombang, aku tidak tahu dia begitu pemalu. Itu bukan karena dia pemalu, tapi karena Xiao Wu memberitahunya apa yang dia pikirkan. Junjiu tahu bahwa Yun Qiao mengaguminya, tapi dia tidak pernah menanggapi atau mengungkapkannya. Karena tidak perlu, waktu akan memberitahu Yun Qiao bagaimana memilih di antara cinta. Junjiu berbalik dan memasuki ruangan, melambai pada Xiao Wu. Aku akan mundur, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Petik 2. Meong ingin bersama tuannya. Xiao Wu melompat dari atap dan mengikuti Junjiu mundur dengan langkah kucing. Retret Junjiu, ia dapat melatih metode pikiran Suzaku, yang cukup bermanfaat. Di sisi lain, Du Guqing kembali ke rumah Tai Huang. Juga dibawa pulang adalah bunga popi merah. Seorang pelayan berbaju biru mendatangi Du Guqing, setengah berlutut untuk memberi hormat. Selamat datang Tuan Istana, kembali ke istana. Tuan Istana, Miao Yuer berani bertanya kepada Tuan Istana, bisakah kamu memberitahu Miao Yuer siapa yang membunuh Xing Luochen? Petik 2. Xing Luochen meledakkan dirinya sendiri. Du Guqing Gao melirik Lanyi acuh tak acuh, pembantu. Pelayan berbaju biru mengertakkan gigi, jelas tidak mau menerima jawaban ini. Kasus, dia dan Xing Luochen adalah teman yang tumbuh bersama. Satu orang berada di luar dan yang lainnya di dalam bekerja bersama untuk Du Guqing. Xing Luochen meninggal mendadak, yang membuat Miao Yuer terpukul keras. Mengangkat kepalanya sedikit, Miao Yuer memperlihatkan wajah menyedihkannya. Merasa sedih, dia bertanya lagi, Guru, bisakah Anda memberitahu Miao Yuer di mana dia dimakamkan? Miao Yuer memandang Du Guqing dengan kekaguman yang menyentuh di matanya. Du Guqing selalu suka melihat ekspresi cinta rendah hati Miao Yuer padanya, tapi sekarang dia tiba-tiba merasa bosan. Sosok Junjiu terlintas di benaknya, dan mata Du Guqing menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya, dan seorang pria bertato perak muncul dan meletakkan toples di tangannya di depan Miao Yuer. Du Guqing berkata, ini adalah abu Xing Luochen, Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan Anda. Terima kasih, Guru. Du Guqing menambahkan, selain itu, saya akan meminta Anda untuk mengubah karya klasik Xing Luochen. Dia tidak bisa lakukan lagi. Aku sedang melakukan sesuatu, dan kamu tidak dapat melakukan apapun denganku bahkan jika kamu mati. Apakah kamu mengerti? Miao Yuer segera mengangguk, dimengerti. Miao Yuer memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Adapun Xing Luochen, dia akan memberinya penguburan yang baik dan mencari tahu siapa yang membunuhnya, dan membalas dendam akan menjadi hal yang paling baik untuk dilakukan. Miao Yuer hendak mundur, tapi Du Guqing berteriak untuk berhenti. Du Guqing berkata, ada seorang gadis bernama Hong Yue, dan saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk melatihnya. Setelah sebulan, saya ingin dia bekerja dengan Anda. Ya, Miao Yuer menundukkan kepalanya, kecemburuan muncul di dalam dirinya, matanya. Seorang wanita, penguasa istana hanya bisa menjadikannya sebagai seorang wanita, dan tidak ada orang lain yang bisa. Pelatihan, Miao Yuer mencibir dengan galak, dia akan melatih wanita bernama Hong Ying ini dengan baik. Miao Yuer mengira dia bersembunyi dengan baik, tapi dia tidak tahu bahwa semuanya ada di mata Du Guqing. Tapi dia melakukannya dengan sengaja. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, yang merupakan arah Akademi Tiansu. Du Guqing menundukkan kepalanya lagi dan dengan lembut menyentuh kelopak mawar dengan ujung jarinya. Ada senyuman lembut di sudut mulutnya, Junjiu, Junjiu. Aku hanya ingin membunuhmu dan mendapatkan kunci waktu di tanganmu. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu luar biasa. Kamu layak untuk itu, menjadi putri Mandong. Menjagamu, ini jauh lebih berguna daripada membunuhmu. Selama aku memegangmu di tanganku, aku tidak hanya bisa menerobos ranah Raja Jiwa. Mungkin aku juga bisa menggunakanmu untuk berhasil membuka jalan-jalan ke tingkat ketiga. Saya kira keluarga itu ingin mengetahui keberadaan Anda. Hahaha. Du Guqing mengencangkan kekuatannya di tangannya dan menghancurkan seluruh mawar. Tawanya berbahaya dan jahat,
sama sekali tidak sesopan sebelumnya. Alasan mengapa dia pergi hanyalah untuk berusaha keras mendapatkannya. Dia tahu bahwa Jun Ji-woo berkulit gelap dan pintar, tetapi di mata Du King, tidak peduli seberapa pintar dan dinginnya Jun Ji-woo, dia tetaplah seorang anak yang belum mencapai level jepit rambut. Jun Ji-woo tidak bisa lepas dari genggamannya. Sama seperti menjarah kekuatan istana Tai Huang, dia masih bisa mendapatkan Jun Ji-woo. Du King membuka mulutnya dan memberi perintah, saya memerintahkan orang-orang untuk segera mengirimkan intelijen tentang pengawasan Akademi Tiansu setiap hari. Terutama tentang Jun Ji-woo, saya ingin tahu apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Istana, harap tenang, bawahan saya melakukan yang terbaik. Saya ingin melaporkan, orang-orang kami ditemukan dan gagal masuk Akademi Tiansu. Pria yang muncul berlutut dan melaporkan dengan ketakutan. Du King tidak menyebutnya sia-sia, sebaliknya, senyumnya semakin dalam, sepertinya Jun Ji-woo lebih baik dari yang kukira. Tapi ini lebih baik, hanya dengan begitu dia memenuhi syarat untuk membiarkanku membuang waktuku dan bermain perlahan dengannya. Jika kamu tidak bisa masuk, cukup tetap di luar. Dia tidak diizinkan pergi kemanapun kecuali ke Istana Kaisar. Petik 2. Lalu bagaimana jika dia pergi dengan paksa? Kalau begitu buat masalah di Universitas Tiansu sehingga dia tidak bisa pergi. Kata Du King sambil tersenyum. Bab 460. Di akhir musim dingin dan awal musim semi, iklim masih dingin. Hujan salju lebat di langit berubah menjadi salju tipis yang turun dari waktu ke waktu, disertai hujan ringan, dan hawa dingin yang menyegarkan hingga ke tulang. Jun Ji-woo tidak hanya selesai mundur, tetapi juga menyelesaikan segunung pil. Jun Ji-woo menjadi semakin nyaman menggunakan tungku langit dan bumi linglong, dan dia memiliki perasaan samar-samar bahwa tungku langit dan bumi linglong memiliki kebijaksanaannya sendiri, dan dia membantunya saat membuat alkimia. Mengambil buklet untuk menghitung ramuan, Jun Ji-woo mengangkat bibirnya dan menatap Xiao Wu, apakah itu cukup? Petik 2. Cukup. Xiao Wu berjongkok di puncak bukit tinggi dengan kotak ramuan. Ia menepuk kotak itu dengan ekornya dengan gesit, menggoyangkan janggutnya dan berkata, ramuan itu sudah cukup, apakah Tuan masih ingin memperbaikinya? Tidak, sudah. Waktunya untuk keluar setelah mengasingkan diri selama 2 bulan. Jun Ji-woo dikatakan, sangat mudah baginya untuk menembus guru spiritual agung tingkat 9, tetapi butuh sedikit usaha untuk menerobos guru spiritual agung. Untungnya, Mo Yue ada di sana untuk memberikan bimbingan, jadi semuanya berjalan lancar. Jun Ji-woo teringat kejadian saat itu, dan sudut mulutnya kembali melengkung. Dia baru saja mengasingkan diri selama setengah bulan pada saat itu, dan tubuhnya penuh dengan energi spiritual, dan dia terus-menerus menyerap dan memurnikan energi spiritual dari langit dan bumi. Pukul saat setrika masih panas, Jun Ji-woo mengambil ramuannya. Begitu ramuan itu masuk ke dalam tubuh, seluruh tubuh menjadi sepanas tungku. Mengikuti pintu masuk pil spiritual agung, kekuatan menyebar dari mulut ke otot dan pembuluh darah, dan tempat yang dilaluinya tampaknya terbakar oleh api, dan perluasan serta tumbukan memperluas otot dan pembuluh darah hingga ekstrim. Saat kekuatan mencapai dantiannya, Jun Ji-woo merasakan seluruh energi di dantiannya telah meleleh. Xiao Hu dan Jun Ji-woo merasakan hal yang sama dan segera membuka mata dan bangun. Ia dengan cemas hendak bergegas menuju Jun Ji-woo, ketika sebuah tangan terulur dari belakang lehernya dan meraih bagian belakang lehernya dan menekannya ke dalam pelukannya. Xiao Hu memamerkan giginya dan mengangkat rambutnya, mengapa kamu menggoda Mo Tiao? Lepaskan aku, tanda seru petik 2, pergilah, anak baik, jika kamu terlalu dekat dengan Xiao Jiwer, kamu hanya akan menyerap kekuatannya. Mo Yue dikatakan, Xiao Hu, bukankah ini bagus? Guru bisa sedikit bersantai. Mendengar kata-kata ini, Mo Yue memalingkan muka dari Jun Ji-woo. Dia menatap Xiao Hu, menyipitkan matanya dan tersenyum jahat. Kalian klan macan putih juga harus memahami bahwa tidak ada jalan pintas atau kemudahan dalam berkultivasi. Xiao Hu terdiam. Ia tahu yang sebenarnya, ia hanya ingin Jun Ji-woo bersantai. Itu tidak akan terlalu melelahkan atau sulit. Xiao Hu mengangkat kepalanya dan menatap Jun Ji-woo, lalu merilekskan tubuhnya dan berbaring tengkurap. Pemilik sebelumnya hanya mempunyai sedikit teman, apalagi saudara. Dia selalu datang dan pergi sendirian. Biasanya ia adalah satu-satunya yang saya percayai untuk berbicara, namun pada saat itu, ia tidak dapat membiarkan pemiliknya memeluk atau menciumnya tanpa tubuh fisik. Dalam kehidupan ini,
ia menemukan tubuh yang paling cocok untuk pemiliknya, dan ia juga mengambil bentuk fisik. Pemiliknya masih punya teman dan kerabat. Namun, sang master masih bekerja keras. Ketika Xiao Wu memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa lemah dan tidak bahagia. Tapi Xiao Jiwer tidak membutuhkan jalan pintas, cukup baginya untuk memilikiku, kata Mo Yue tiba-tiba. Xiao Wu tidak senang ketika mendengar sesuatu, dan suasana hatinya tiba-tiba menghilang. Gigi terbuka dan cakar terbuka, mata kucing menatap tajam ke arah Mo Yue. Tuannya ingin menggoda bahkan dalam pengasingan, apakah Mo Tiaotiu masih memiliki integritas moral. Kemudian, ia melihat Mo Yue mengangkat tangannya dan membentuk formasi di sekitar Junjiu. Tiba-tiba aura langit dan bumi mengalami perubahan kualitatif. Energi spiritual yang mengalir dengan cepat adalah murni dan kental, dan secara bertahap berkumpul ke dalam ruangan seperti danau energi spiritual. Junjiu ada di antara mereka, dan suhu wajah merahnya turun. Secara signifikan, Xiao Wu juga merasa sangat nyaman dan memandang Mo Yue dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Mata spiritual. Mata spiritual dapat dikerahkan di alam raja spiritual. 1 hari latihan lebih baik daripada 1 tahun menjadi guru spiritual yang hebat. Ketika Anda dapat memulihkan 10% dari memori warisan Anda dapat melakukan hal yang sama. Mo Yue mengusap kepala Xiao Wu dan tersenyum jahat. Nada suaranya penuh ancaman dan intimidasi, jika kamu terus seperti ini, kamu akan kehilangan keagungan klan Macan Putih. Saya khawatir saya benar-benar harus mengganti Xiao Jiwer dengan Harimau Putih. Meong, Xiao Wu sangat marah. Dia tidak peduli untuk bertengkar dengan Mo Yue, dan buru-buru bergegas duduk di sebelah Junjiu. Dia duduk tegak seperti Junjiu dan mulai berlatih dengan cara yang sopan. Lihatlah Mo Yue. Mata Wu Yue terdiam, bodoh sekali. Petik 2. Aku takut nenek moyang klan Macan Putih ada di sini. Melihat Xiao Wu seperti ini, dia akan sangat marah hingga naik ke surga. Bagaimana Harimau Putih bisa belajar berlatih? Tapi melihat Xiao Wu tidak melakukannya membuat kesalahan apapun dalam kultivasinya, Mo Yue tidak menyelanya. Go Yue Lip menatap Junjiu lagi, melihat dengan penuh perhatian. Ada monster jahat, wanita cantik, dan kucing seputih salju. Dikelilingi oleh danau mata spiritual yang lebat, itu seindah gambar yang dilukis di negeri dongeng. Junjiu bisa melihat melalui. Kecil melihat semua ini, jadi dia tahu. Mendorong pintu yang tertutup dan berjalan keluar, Junjiu mengangkat kepalanya dan hal pertama yang dilihatnya adalah Mo Yue. Mo Yue berbalik dan melihat ke atas, mengatakan bahwa dia sangat jahat sehingga dia sangat ringan. Junjiu menarik napas, dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, saya berencana untuk pergi ke rumah Tai Huang. Biarkan Leng Yuan bertindak sebagai penjaga dan melindungimu dari depan. Petik 2. Junjiu mengangguk dan bertanya, bagaimana denganmu? Mo Yue berjalan menuju Junjiu. Dia memegang tangan Junjiu dan meletakkannya di tulang belikatnya. Dia menunduk dan menatap Junjiu dalam-dalam. Mo Yue berkata dengan suara rendah, aku akan menyelesaikan naga penjara kunci. Petik 2. Kunci naga tahanan. Anda bisa menebak betapa berbahayanya ketika mendengar nama ini. Junjiu melihat dengan matanya sendiri bagaimana Mo Yue dikurung oleh kunci naga tahanan. Saat itu, dia hanya bernafsu, mendominasi, gila, dan sangat posesif. Saat dia memeluknya, dia tampak telanjang saat itu. Senyuman Junjiu membeku dan matanya sedikit mengembara. Di belakangnya, dia mendengar Xiao Wu mendesah pelan, kotor sekali. Petik 2. Ahem. Junjiu terbatuk-batuk dan menatap Xiao Wu dengan tatapan peringatan. Lalu dia berkata kepada Mo Yue, baik. Saya berharap Anda sukses. Petik 2. Saya akan berhasil. Mo Yue mencium alis Junjiu, seperti sebuah janji. Junjiu tidak bertanya mengapa Mo Yue tiba-tiba memutuskan untuk memecahkan kunci naga penjara. Mo Yue tidak menjelaskan. Tentu saja mereka semua memahami satu sama lain. Sosok Mo Yue menghilang diam-diam di depan matanya, dan 2 suara datang dari belakang pada saat bersamaan. Xiao Wu, Tuan, maukah kamu bertanya kapan Mo Tiaolao akan kembali? Leng Yuan, Nona Jun, maukah kamu bertanya kapan Tuan akan kembali? Sudut mulutnya bergerak-gerak, Junjiu berbalik dengan dingin, menyilangkan dadanya dan menatap kucing dan manusia.
Apakah kalian bebas? Gosip seperti itu. Xiao Wu pergi untuk memberitahu Du Guqing, dan Leng Yuan pergi membawakanku semua file Akademi Tiansu yang perlu aku periksa. Ya, satu orang dan satu kucing bingung. Diberi tugas satu orang dan satu kucing, Jun Jiu pergi menemui Feng Xiao. Feng Xiao juga telah bertemu Mendong. Ada beberapa hal yang perlu dia tanyakan kepada Feng Xiao. Jun Jiu tidak akan berperang tanpa persiapan, dia juga tidak akan dengan santai masuk ke dalam perangkap yang digali oleh Du Guqing. Du Guqing ingin mencuri sesuatu darinya, dan dia juga ingin mendapatkan petunjuk dari Du Guqing. Ini menyangkut orang tuanya, ini sangat penting. Melihat Feng Xiao, Jun Jiu berkata, "Kakek Huang, adakah hal lain yang tidak kuketahui tentang orang tuaku? Tahukah kamu bahwa mereka masih hidup?" Feng Xiao tercengang dan membeku di tengah jalan sambil menyentuh janggutnya. "Mereka masih hidup." Bersambung.